Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik ya. Bagus anak-anak. Kita harus pandai menjaga kesehatan kita agar tidak mudah sakit. Karena kesehatan itu sangat penting. Jika tubuh kita sehat, maka kita dapat melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari dengan baik. Contohnya seperti kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jika sakit, maka tidak akan bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan tubuh dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa agar selalu diberikan kesehatan. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembahasan materinya, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama. Membaca surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum Ibu membahas materinya, Ibu mau bertanya dulu. Apakah anak-anak sekalian sudah belajar di rumah? Atau membuka kembali pembelajaran yang telah diberikan oleh Ibu Guru? Anak-anak tuh sekalian, kalian harus selalu membaca buku ya. Membuka kembali pembelajaran yang telah diberikan di sekolah oleh Bapak atau Ibu Guru agar kalian tidak lupa. Jadi jika saat di rumah sebelum tidur, bukalah kembali materinya ya anak-anak. Oke. Pada pertemuan kita ini kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda. Apakah ada yang tahu bagaimana wujud benda? Ada berapa wujud benda? Baik, jika belum ada yang tahu, Ibu akan menjelaskannya. Oke, Ibu akan jelaskan ya. Jadi, secara umum yang kita ketahui, wujud benda itu ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan juga benda berupa gas. Jadi ketiga benda ini dapat mengalami perubahan. Perubahan dari padat menjadi cair itu disebut dengan mencair. Dari cair menjadi padat disebut dengan membeku. Perubahan dari cair menjadi gas itu disebut menguap. Perubahan dari gas ke cair itu disebut dengan mengembun. Perubahan dari padat menjadi gas itu disebut dengan menyublim. Dan perubahan dari gas ke padat juga itu disebut dengan menyublim. Ingat ya anak-anak, apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa ada 3 wujud benda yang secara umum kita ketahui, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Ketiga wujud benda ini dapat mengalami perubahan ya. Kemudian Ibu akan menjelaskan contohnya. Contoh benda padat yaitu seperti pensil yang kalian sedang gunakan, penghapus. Kemudian ada lilin juga, itu termasuk benda padat.
Kemudian ada benda cair. Contoh benda cair itu yaitu seperti air, tinta spidol ya. Kemudian ada juga kecap, minyak, dan masih banyak lagi. Benda berupa gas, contohnya yaitu angin yang biasa digunakan untuk mengisi balon agar balon tersebut mengembang. Jadi di dalam balon itu terdapat gas anak-anak. Jika kalian tusuk itu balon atau memecahkan balon tersebut, maka gasnya atau anginnya akan keluar sehingga balonnya menjadi kempes. Baik, itulah tadi penjelasan beserta contohnya. Apakah anak-anak sekalian sudah paham sampai di sini? Agar lebih jelas, anak-anak dapat menonton video pembelajaran berikut ini. Dinonton dan dipahami dengan baik ya. Halo adik-adik, di video ini kakak akan menjelaskan materi tentang perubahan wujud benda. Secara umum yang kita ketahui ada 3 wujud benda, yaitu yang pertama benda padat, kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Ketiga wujud benda tersebut dapat mengalami perubahan: padat, cair, dan gas. Perubahan dari padat ke cair disebut mencair, dari cair ke padat disebut membeku, dari cair ke gas disebut menguap, dan dari gas ke cair disebut mengembun, dari gas ke padat disebut menyublim, dan dari padat ke gas juga disebut menyublim. Mencair, contohnya yaitu coklat batang yang berbentuk padat. Jika dipanaskan, maka beberapa menit kemudian coklat tersebut akan berubah bentuk menjadi cair. Inilah yang disebut mencair. Membeku, contohnya yaitu air yang berupa benda cair. Jika dimasukkan ke dalam kulkas, maka lama-kelamaan air tersebut berubah bentuk menjadi padat berupa es batu. Kemudian ada menguap. Contohnya yaitu bensin yang disimpan di tempat terbuka, seperti jerigen yang dibuka tutupnya. Maka lama-kelamaan bensin tersebut akan berkurang karena menguap menjadi gas. Selanjutnya ada mengembun. Contohnya, coba adik-adik perhatikan pada pagi hari di kelopak bunga terdapat tetes-tetes air. Itulah yang disebut dengan embun. Udara yang berbentuk gas berubah menjadi embun yang berbentuk cair. Menyublim, contohnya yaitu kamper yang disimpan di dalam lemari. Kamper merupakan benda padat yang jika dibiarkan pada suhu ruangan terbuka akan berubah bentuk dari padat menjadi gas. Inilah yang disebut dengan menyublim. Itulah tadi video pembelajarannya. Apakah anak-anak sekalian sudah memahaminya? Baik ya. Seperti di video pembelajaran tadi telah dijelaskan contoh proses perubahan wujud benda. Jadi proses perubahan dari padat ke cair itu disebut mencair. Contohnya seperti
coklat batang. Kan coklat batang tersebut berbentuk padat. Jika dipanaskan, maka coklat tersebut akan berubah dari padat menjadi cair. Itulah yang disebut dengan mencair. Kemudian ada proses perubahan dari cair ke padat, disebut dengan membeku. Contohnya yaitu ketika air yang disimpan di kulkas, maka lama-kelamaan air tersebut akan membeku dan berubah menjadi padat. Dari air yang berwujud cair berubah menjadi es batu yang berbentuk padat. Inilah yang disebut dengan membeku. Selanjutnya yaitu mengembun. Nah, coba anak-anak sekalian pada pagi hari lihat di sekitar tanaman seperti bunga, itu terdapat butiran-butiran embun. Ya, itu adalah gas atau udara yang berubah menjadi cair dalam bentuk embun. Inilah yang disebut dengan mengembun. Kemudian ada perubahan dari padat ke gas yang disebut dengan menyublim. Contohnya yaitu camphor yang biasa disimpan di dalam lemari. Ya, jika dibiarkan dalam keadaan suhu ruangan terbuka, maka lama-kelamaan camphor tersebut akan berkurang bahkan hingga habis. Karena camphor tersebut terurai, ya, mengalami perubahan dari padat menjadi gas. Baik anak-anak sekalian, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang perubahan wujud benda. Semoga apa yang Ibu jelaskan itu dapat dipahami anak-anakku sekalian dengan baik. Ibu ingatkan sekali lagi untuk jika saat di rumah, bukalah kembali pelajaran yang telah kita pelajari agar anak-anak sekalian tidak mudah lupa dengan pembelajaran kita. Ingat, Ibu besok akan mau tanyakan tentang materi hari ini, ya. Baik, cukup sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.